Indonesia tu ada bahasa ke? Mana ada? Bahasa Melayu hanya Malaysia. Tak, kau kira aku ni orang Malaysia gitu? Aku orang Indonesia. Hai, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Malaysia kehabisan akal membangun citra soal bahasa. Kok bisa sampai muncul klaim kalau bahasa Indonesia itu sebenarnya tidak ada, yang ada hanyalah bahasa Melayu? Pernyataan seperti ini langsung memancing perdebatan di media sosial. Belakangan ini kembali ramai perbincangan mengenai bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Ada sebagian pihak yang berpendapat bahwa bahasa Indonesia hanyalah nama lain dari bahasa Melayu. Alasannya, bahasa Melayu sudah digunakan oleh ratusan juta penutur di berbagai negara, sehingga dianggap sebagai bahasa yang sama. Namun, pendapat seperti ini langsung menuai banyak bantahan dari netizen, termasuk dari Malaysia sendiri maupun negara lain. Banyak yang menjelaskan bahwa memang benar bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu. Bahkan, bahasa Melayu menjadi salah satu fondasi saat Indonesia menetapkan Bahasa Persatuan pada tahun ke-1928. Tetapi setelah itu, perjalanan keduanya berbeda. Bahasa Indonesia berkembang dengan aturan, kosakata, ejaan, dan standar resmi yang disusun sendiri oleh Indonesia. Sementara di Malaysia juga berkembang standar yang dikenal sebagai bahasa Melayu atau bahasa Malaysia sesuai kebijakan negaranya. Hal seperti ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh. Sama seperti bahasa Inggris yang digunakan di Amerika, Inggris, Australia, dan Singapura. Dasarnya sama, tetapi memiliki perbedaan kosakata, pengucapan, hingga aturan penggunaan. Karena itulah banyak netizen menilai tidak tepat jika mengatakan bahasa Indonesia tidak ada. Sebab secara konstitusi, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Memiliki kamus resmi, tata bahasa, lembaga pengembang bahasa, hingga digunakan oleh lebih dari 280 juta penduduk Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Melayu hanya Malaysia. Tak, kau kira aku ni orang Malaysia gitu? Aku orang Indonesia. Pakai bahasa Melayu gak? Tapi aku ni di Kalimantan Barat, di Pontianak. Kalau kau ke Pontianak, itu orang semua mayoritas Melayu semua ada omongkan. Memang di sini ni ada orang Jawa, Mendura. Serah-serah dia lah pakai bahasa-bahasa daerah dia kayak aku. Bahasa Melayu. Tapi mayoritas Pontianak memang bahasa Melayu. Di Indo ni paling banyak Melayunya kalau kau mau tahu. Di Sumatera ada, Riau ada, Palembang ada, Jambi ada. Gitu. Kalau Malaysia memang gak di Melayu. Jadi jangan kira kau Indonesia tu tak ada Melayu. Longgok Melayu dia. Kalau Indonesia cakap Indonesia, ini cakap Melayu. Ndak serah-serah aku lah. Kau kira yang orang Indonesia ni semuanya berbahasa Indonesia. Ada gak orang yang berbahasa Jawa, Mendura, Bugis, Cina je? Kayak aku ni Melayu. Daerahnya Pontianak, pakai bahasa Melayu. Terus Riau, pakai Melayu. Sumatera, Melayu. Kau daerah Jawa, ya pakai bahasa Jawa lah dia. Bahasa daerah. Kau ni, kau kira yang cakap bahasa Melayu ni cuma Malaysia ya? Gitu ke? Kau kan tahu orang Indonesia tu kaya akan bahasa ya, kaya akan adat istiadatnya ya. Belajar lagi. Pasal nak kita cubit ginjal abang ni. Indonesia tu ada bahasa ke? Mana ada? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Akademisi Malaides baru keluar dari dalam goa dan dia masih primitif. Buktinya dia tidak tahu bahasa Indonesia jauh lebih dulu ada daripada negaranya hasil hibah dari British. Malaides ada bahasakah? Mana ada? Yang ada di Malaides bahasa Indonesia versi palsu. Pengayaan kosakata ini terjadi dari ratusan bahasa, ya. Mungkin belum semua, belum 718-nya gitu ya. Dari ratusan bahasa yang ada di Indonesia. Itu sebagai bahasa-bahasa daerah. Nah, yang terutama mempengaruhi itu adalah bahasa Jawa misalnya. Kemudian bahasa Sunda, ya. Kemudian bahasa Madura, bahasa Banjar, ya, dan juga bahasa-bahasa yang lain, ya, yang ada di Indonesia. Bahkan mungkin bahasa-bahasa di Papua juga ikut berpengaruh ke dalam bahasa Indonesia. Ini situasi yang tidak dimiliki oleh Malaysia, ya.
Karena Malaysia kan kalau ditanya bahasa daerahnya mana gitu. Malaides hanya mampu mengambil kosakata daerah dari Indonesia. Coba cek kamus berkulit luarnya Melayu tetapi isinya banyak kosakata daerah dari Indonesia. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Minang, bahkan kosakata daerah di Indonesia yang belum ada di kamus bahasa Indonesia. Tetapi anehnya sudah ada dalam kamus Melayu palsu seperti kosakata wadon, ngak dan sebagainya. Artinya Malaides membuat museum kosakata dari negara Indonesia berbentuk kamus dengan kata lain ensiklopedia. Kalau kita selidik bahasa Melayu itu, saya dah kata tadi, 60%, sekitar 60% ada pengaruh atau perkataan asing. Apa saja perkataan, kalau tak Sanskrit jauh kuno. Orang Melayu ni masalahnya besar. Kami rakyat Malaysia ni semua bodoh. Kami rakyat Malaysia ni semua bodoh. Bahasa Melayu itu pun datang daripada bahasa dia, bahasa Riau. Jadi kalau kita lihat penutur bahasa Melayu di dunia, ya, lebih 307 juta penuturnya. Kita lihat di negara kita sendiri, di Brunei, di Indonesia, di Singapura, ada penutur bahasa Melayu. Walaupun ada perbezaannya, tapi penutur bahasa Melayu itu wujud. Dan bahasa Melayu itu wujud. Marilah kita berpikir pakai logika masing-masing. Jika memang data yang disebutkan Profesor Malaysia tadi valid, seharusnya mereka tidak perlu ribut dan sibuk soal bahasa Melayu di negaranya. Seharusnya mereka sudah berhasil memartabatkan bahasa Melayu di negaranya sendiri. Kita semua tahu bahwa bahasa berkaitan dengan budaya. Dengan penutur sebesar itu yang mencapai 300 juta, pastinya musik Melayu, sinetron Melayu dan film Melayu sudah membanjiri Asia Tenggara, bahkan sudah menjajah dan mempengaruhi Indonesia. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Tahukah anda lebih 300 juta penduduk ASEAN menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertuturan? Bahasa Melayu adalah bahasa ke-7 jumlah penutur teramai di dunia. Baru-baru ini, Perdana Menteri menyatakan dalam setiap urusan rasmi kerajaan, kita perlu menggunakan bahasa Melayu. Banggalah kita dengan bahasa kebangsaan kita. Kita bertanggungjawab memperkasakan bahasa Melayu. So, tahukah anda bahasa Melayu diiktiraf sebagai salah satu bahasa paling banyak ditutur di dunia? Sebanyak 300 juta orang di Asia Tenggara boleh faham bahasa kita. Ya? Dan bahasa Melayu hanya akan hidup selagi orang menggunakannya dan wariskan kepada generasi seterusnya. So, jom kita pastikan benda itu berlaku. Pertanyaan atau pernyataan menarik dari teman-teman netizen Malaysia. Bahasa Indonesia tidak pernah wujud, hanya wujud tahun 45. Bahasa Indonesia itu akarnya dari bahasa Melayu. Saya tanggapi sedikit pernyataan yang baik ini. Pertama, bahasa Indonesia itu tidak pernah ada. Dan Anda menjawab sendiri kalau bahasa Indonesia itu ada di kalimat kedua. Artinya, engkau yang nyatakan, engkau yang mengamini, membenarkan. Pertanyaan saya, Anda ini berpikir atau hanya asal tulis? Oke? Jadi engkau yang menyatakan, engkau yang menjawab. Engkau katakan bahasa Indonesia tidak pernah ada. Kemudian engkau menyatakan bahwa wujudnya ada hanya tahun 45. Artinya apa? Dia ada. Buktinya apa? Buktinya diakui oleh UNESCO. Yang diakui oleh UNESCO bukan bahasa Melayu, tapi bahasa Indonesia. Dengan demikian, maka pernyataan Anda dibantah. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, bahasa Indonesia itu akarnya bahasa Melayu. Benar? Akarnya dari bahasa Melayu, dan itu tidak perlu engkau katakan. Seluruh orang Indonesia itu tahu, karena ada di dalam sejarah. Oke, Melayu di mana? Melayu di Kepulauan Riau. Oke, Melayu di Kepulauan Riau. Artinya apa? Riau itu milik Indonesia. Sampai di sini saya tidak perlu berpanjang lebar. Kita hanya memutar-putar sekitar sini. Jelas bahwa bahasa Indonesia itu ada dan diakui oleh UNESCO. Selesai. Terima kasih. Di sisi lain, bahasa Melayu juga tetap diakui sebagai bahasa yang memiliki sejarah panjang dan digunakan di berbagai wilayah Asia Tenggara dengan beragam variannya. Jadi, daripada saling mengklaim, banyak netizen justru mengajak melihat fakta bahwa kedua bahasa ini memang berasal dari rumpun yang sama, tetapi telah berkembang menjadi standar nasional masing-masing.
Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sama persis? Atau memang sudah berkembang menjadi dua standar bahasa yang berbeda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa follow serta subscribe untuk pembahasan menarik lainnya.